أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد إخواني wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al Furqan TV dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah ini kita masih senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, yakni untuk melanjutkan kajian kita mempelajari tafsir Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan tafsir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, tafsir yang berbarokah, tafsir yang kondang di negeri kita, dipelajari hampir di semua pesantren, yang akhirnya masyhur dengan nama tafsir Al-Jalalain. Nama aslinya tafsir Al-Quran Al-Azim, yani tapi karena penulisnya sama-sama Jalaluddin, akhirnya ternama masyhur dengan nama tafsir Al-Jalalain. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-165 dari surat Al-Baqarah. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang yattakhidhu, yang menjadikan, mengambil, min dunillahi andada, mengambil sekutu selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu mereka tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Berkata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang man yattakhidhu, yang menjadikan, min dunillah, dari selain Allah. Ai ghairihi, dun di sini artinya adalah ghair. Kenapa para jemaah sekalian? Duna sama ghair itu mirip tapi nggak sama. Duna dengan ghair itu mirip tapi nggak sama. Makna aslinya ghair itu pokoknya selain. Pokoknya selain. Duna itu selain tapi di bawahnya. Selain tapi di bawahnya. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna, tapi Allah itu mengampuni dosa yang duna. Yani duna dzalik, selain syirik tapi di bawahnya. Berarti kalau selain syirik tapi di atasnya, ya sama aja, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna syirik itu kan menyekutukan Allah, menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah. Jadi ada unsur menyembah Allahnya itu ada, tapi juga menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, orang yang tidak percaya Tuhan secara mutlak itu lebih parah. Wong orang syirik itu kan percaya Allah, percaya Tuhan. Tuhan itu namanya Allah, juga menyembah kepada Allah. Tapi nyekutukan, itu aja masalahnya. Lah orang yang nggak percaya kepada Tuhan, orang yang nggak percaya kepada Allah itu lebih parah.
Atau percaya kepada pencipta tapi namanya bukan Allah, kayak keyakinannya orang-orang Hindu, keyakinannya orang-orang Buddha. Itu kan mereka mengakui adanya penciptaan alam semesta, mengakui adanya teori ketuhanan, tapi Tuhan itu bukan Allah. Namanya Sang Hyang Widi, namanya apalah gitu. Atau orang yang sama sekali tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya, maka itu adalah dosa selain syirik tapi di atasnya. Nah, makanya beliau mengatakan di sini makna min dunillah, dun yang ada dalam ayat ini maknanya adalah ghair. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah. Tapi dun diartikan dengan makna awal, nggak ada masalah juga. Bahkan itu sangat pas karena semua selain Allah adalah di bawah keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Taib min dunillahi ay ghairillah, ghairihi selain Allah. Anda dan sekutu-sekutu, wujudnya adalah asnaman, berhala-berhala. Yang mana mereka itu, orang-orang tersebut, mereka itu yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, itu mereka itu yuhibbunahum bitta'zim wal khulu. Mereka itu mencintai sekutu-sekutunya Allah itu, kata mereka. Mencintai berhala-berhala itu, mencintai patung-patung itu, bitta'zim wal khulu, penuh dengan pengagungan, penuh dengan ketundukan. Kahubbillah, semacam mereka cinta Allah. Ai kahubbihim lahu, semacam mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Padahal orang-orang yang beriman itu jauh cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih cinta kepada Allah. Min hubbihim lil andati, daripada cintanya mereka kepada berhala-berhala mereka. Li'annahum la ya'diluna anhu bihalim ma. Yani karena orang-orang yang beriman itu enggak pernah bergeser, enggak pernah berpaling, enggak pernah berpindah untuk munajat kepada Allah dalam kondisi apapun. Sedangkan wal kufar, orang-orang kafir, ya'diluna fi syiddati ilallah. Tatkala kondisi yang terpuruk, kondisi yang sempit, kondisi yang buruk, maka mereka itu berpindah, berpaling, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah orang-orang mukmin sejati. Orang-orang mukmin sejati. Mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan ta'lim, penuh dengan cinta, penuh dengan memuliakan, penuh dengan mengagungkan. Konsekuensi darinya adalah jika Allah memerintahkan ditaati, jika Allah melarang ditaati. Apapun yang berkaitan dengan Allah mereka muliakan, syiar-syiar agamanya Allah diagungkan. Itu orang-orang beriman sejati. Tapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka itu mengenal Allah sih, tapi mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka cinta kepada berhala-berhala, cinta kepada patung-patungnya, cinta kepada Tuhan-Tuhannya, cinta pada sesembahan-sesembahannya. Sangat mereka mencintainya. Jadi kayak mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang beriman pun sama-sama punya cinta. Hanya cintanya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu hal yang harus difahami para ikhwan sekalian. Semua orang itu punya kodrat yang sama. Punya cinta, punya benci, punya giat, punya malas, punya semangat. Semua orang. Apapun alirannya, apapun agamanya, apapun benderanya, apapun partainya. Semua orang itu punya karakternya sama. Ada rasa cinta, ada rasa benci, ada rasa semangat, ada rasa ini, ada rasa itu.
Tergantung sekarang rasa-rasa itu mau diarahkan kemana. Rasa-rasa itu mau diarahkan kemana. Dan kalau memang semua itu diarahkan untuk mencapai ridha Allah, maka itu yang termulia. Maka itu yang terbaik. Cinta misalkan. Sama, orang itu punya cinta. Hanya orang mukmin cintanya kepada Allah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir cintanya kepada selain Allah. Orang-orang beriman cintanya ke surga, orang-orang kafir cintanya ke dunia. Orang-orang beriman cintanya ini kepada pahala, orang-orang yang orang-orang yang kurang kuat imannya, kadang-kadang non muslim, ini itu cintanya kepada dunia, kepada harta. Dan begitu sama cinta, benci juga begitu. Sungguh-sungguh juga begitu, capek juga begitu. Semua orang itulah aktivitas dan semua orang itulah capek. Hanya ada orang-orang itu yang capeknya untuk Allah, ada orang-orang yang capeknya untuk yang lain. Sama. Semua orang itu adalah sama, beda model. Maka alangkah bahagianya kalau orang-orang itu cintanya untuk Allah, capeknya untuk Allah, usahanya untuk Allah, bergeraknya untuk Allah, dan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu tatkala para sahabat itu lemes dari perang Uhud gitu ya. Capek, sakit, luka. Jadi kemudian mereka merasa lemes, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan karena perang belum usai. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. In takunu ta'lamun, jika kalian itu ta'lamun, sakit pasca Uhud. Fa innahum ya'lamun, kalian juga tahu. Mereka itu ya'lamun, mereka itu juga sakit, terluka, parah, capek. Kama yani ta'lamun, sebaik-baik kalian itu sakit. Tapi bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Walau yara. Dalam satu riwayat bacanya itu walau tara. Bisa dibaca ya, bisa dibaca ta. Walau tara. Dalam tafsir Jalalain walau tara. Ingat, tafsir Jalalain dibangun di atas qiraah, bukan qiraah kita. Negeri kita Indonesia dan rata-rata kaum muslimin dunia qiraahnya itu pakai qiraah Hafiz an Asim. Pakai qiraah Hafiz an Asim. Dan itu bacaan yang berkembang di negeri kita. Sedangkan di beberapa di beberapa dunia yang lain, terutama dunia Afrika, qiraah Al-Quran itu rata-rata pakai qiraah yang lain. Qiraah Nafi' atau qiraah Warsh. Sehingga tafsir ini dibangun di atas qiraah selain qiraah Hafiz. Maka boleh mengatakan di sini dalam tafsir Jalalain, walau tara, itu besir. Seandainya engkau melihat wahai Muhammad, mengetahui wahai Muhammad, ya Muhammad, alladzina zalamu, orang-orang yang mereka itu zalim, bittikhadil andad, dengan menjadikan sekutu-sekutu, idh yarawna, tatkala mereka itu melihat bil bina'i lil fa'il wal maf'ul, dengan mabni maf'ul atau mabni fa'il. Mabni fa'il itu mabni ma'lum, istilahnya masyhur. Mabni maf'ul itu mabni majhul dalam istilahnya masyhur. Kalau kita bacanya mabni ma'lum, maka bacanya idh yarawna. Idh yarawna, tatkala mereka melihat. Tapi kalau kita jadi membacanya dengan mabni majhul, kita mengatakan idh yurawna, tatkala mereka terlihat. Tatkala mereka terlihat. Kalau di fathah yarawna menjadi melihat, kalau di dhammah yurawna menjadi terlihat. Idh yarawna, yani yubsirun, tatkala mereka itu melihat al-azab, melihat azab. La ra'aita amran azima, niscaya engkau akan mendapati perkara yang besar. Wa idh, dan idh di sini maknanya bima'na idza, maknanya adalah idza. La ra'aita amran azima. Ini tip. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh bima'na idza. Anna aili annal quwwata, karena kekuatan, al-qudrah wal ghalabah, kekuatan, kemenangan gitu ya. Lillahi jami'an, semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hal wa annallaha syadidul azab, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berat azabnya. Wa bi qiraah
yara bitahtaniyah. Jadi walau tara begitu ya, dalam bacaan yang lain walau yara dengan membaca dengan huruf ya dengan 2 titik yang bawah, walau yara. Ini. Wal fa'il dhamirus sami'. Kalau kita mengatakan yara itu dhamir yang ada dalam as-sami'. Wa qila alladzina zalamu fa hiya bima'na ya'lam. Fa hiya bima'na ya'lam. Dan katakan makna orang-orang yang berbuat zalim dengan makna mengetahui. Wa anna wa ma ba'daha saddat masaddal maf'ulain. Dan yang anna dan setelahnya itu berfungsi menutup 2 maf'ul. Karena yara itu punya 2 maf'ul, tapi langsung ini itu menutup 2 maf'ul. Wa jawabu law mahdhuf, dan jawabnya law itu terbuang. Wal makna law alimu fid dunya shiddata azabillah. Seandainya mereka ngerti di dunia ini bagaimana azab Allah itu sangat perih nanti di akhirat. Yani wa annal qudrata lillahi wahda, dan kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Waqta muayyanatihim lahu, tatkala mereka itu melihat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, lama ittakhadhu min dunihi andada, niscaya mereka sama sekali tidak akan mengambil sekutu itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, yo boyo orang-orang yang semacam itu tuh yo sadar, yo ngerti yo. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan azab yang besar yakni kepada orang-orang yang enggak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, id badal min id qablahu. Id di sini adalah badal dari id yang sebelumnya. Id yarawnal azaba. Id yarawnal azaba. Nah, id badal min idza, min id yang sebelumnya. Tabarru alladzina tubi'u. Tabarru alladzina tubi'u. Tatkala berbaro'ah, berlepas diri. Tatkala orang-orang yang diikuti, para tokoh-tokoh di dunia dulu, orang yang diikuti itu mereka berlepas diri. Yani ittabarra alladzina tubi'u ay ar-ru'asa. Tatkala mereka itu orang-orang yang diikuti, para tokoh-tokoh itu mereka berlepas diri. Minalladzina taba'u, dari orang-orang yang dulu menjadi pengikut dia. Ay angkaru idlalahum, mereka mengingkari kalau mereka yang menyesatkan itu. Angkaru idlalahum wa qad ra'aul azab. Saat itu mereka sudah lihat azab. Wa taqatta'at atfun ala tabarra. Wa taqatta'at, dan telah tercerai, terputus. Ya. Bihim anhumul asbab. Semua sebab-sebab itu sudah disiapkan. Bihim al asbab. Al-wusal, asbab itu adalah wusal, tali sambung, allati kanat bainahum fid dunya, antara mereka di dunia, minal arhami wal mawaddah, dari rahim dan kasih sayang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi satu hal penting bagi kita para jemaah sekalian. Ingat ya, di akhirat nanti segala sesuatu itu kita beramal sendiri-sendiri. Segala sesuatu kita pertimbangkan sendiri-sendiri. Segala sesuatu kita itu urus sendiri-sendiri dalam masalah semacam ini. Nah, tatkala nanti dalam akhirat ternyata banyak orang itu menyesal salah ikut tokoh, salah ikut pemimpin, salah ikut tokoh gitu ya. Tatkala mereka salah ikut tokoh, mereka itu maunya itu berkilah di hadapan Allah nanti. Aku gini itu ya Allah karena kesalahannya fulan ibnu fulan. Karena dulu aku ngajari semacam itu. Aku dulu diajari semacam ini. Kesalahannya fulan ibnu fulan. Cari-cari kesalahan ben dia sendiri itu selamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Salahmu dewe. Kenapa kamu kok ikut? Kamu sudah diberikan oleh Allah akal dan macam-macamnya." Tabak itu. Lah, dalam kondisi semacam itu, maka beliau mengatakan ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adabat wa taqatta'at bihim
al-asbab. Semuanya itu adalah semacam itu. Maka sebagai orang, para sekalian, hati-hati ya. Cari pemimpin, cari tokoh, cari ini, cari itu. Karena mereka nanti di hadapan Allah tidak akan mampu berbuat apapun dan hanya apapun yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan karena jalan agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wa qala alladziina taba'u, orang-orang yang mengikuti itu berkata, "Lau anna lana karratan," seandainya kita itu bisa balik, para pengikut itu seandainya mereka bisa balik. Fit dunya, di dunia, raja'atan ila dunya, balik ke dunia. Fa natabarra'a minhum, maka kami pun berlepas diri dari mereka. Ai al-mutabarri' al-matbu'in, para tokohnya itu berlepas diri. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka itu berlepas diri dari kami. Kama tabarra'u minna. Al-yawma, pada hari ini, walau litamanni, meskipun hanya untuk angan-angan, tabarra', walau litamanni wa natabarra', dan natabarra' kita berlepas diri itu adalah jawabnya. Kadzalika ay kama arahum syiddata 'adzabihi wa tabarru' ba'dihim min ba'd. Sebagaimana aku lihat mereka itu saking parahnya azab dan mereka saling berlepas diri, saling enggak mau tanggung jawab. Yurihimullahu amalahum, Allah perlihatkan amal mereka as-sayyi'ah, yang jelek, hasarat, penuh dengan penyesalan, hal nadamat, sebagai bentuk dari nadat. Alaihim wa ma hum bikharijin minan nar, dan tidaklah mereka itu keluar dari api neraka. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua menjadi satu pelajaran untuk kita, bahwa kita itu akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita masing-masing. Enggak bisa kemudian nanti di alam ya Allah, aku cuma ikut fulan, aku ikut fulan. Karena Allah memberikan kepada kita akal masing-masing. Allah menurunkan kepada kita Al-Qur'an, Allah menyampaikan kepada kita al-hadis. Maka kewajiban kita adalah mempelajari makna yang terkandung di dalamnya, terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan dan yang lainnya. Karena nanti kalau sekedar ikut di alam akhirat itu, semua orang juga akan mempertimbangkan amal dia masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah taala, ayat terakhir dalam lembar ini kita baca sekalian. Innama ya'murukum bis-su. Innama ya'murukum bis-su. Innama ya'murukum bis-su. Al-itsm. Su artinya adalah ism, dosa. Wal fahsya, dan amal perbuatan keji. Al qabih, amal perbuatan keji syar'an, secara syariat, itu namanya al fahsya. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan jangan kalian itu berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Min tahrimi ma lam yuharram, mengharamkan apa yang tidak haram. Mengharamkan apa yang tidak haram. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebelumnya ada ayat yang kelewatan, afwan. Wa nazala fi man harrama as-sawa'iba wa nahwaha. Dan Allah turunlah berkaitan dengan orang yang mengharamkan sawa'ib. Sawa'ib itu bentuk jamak dari sa'ibah. Dulu itu ada sa'ibah, ada bahirah, ada wasilah, ada am, semuanya binatang-binatang tertentu yang mereka persembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka dan untuk keyakinan-keyakinan mereka. Tapi turun berkaitan dengan sawaib dan yang lainnya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan, silahkan makan mimma fil ardi, yang ada di ini halalan, cara halal, hal tayyiban, yang baik, sifah muakkidah, ay mustaladzan, sesuatu yang lezat, yang enak dirasa. Wala tattabi'u khutuwat, janganlah kamu mengikuti khutuwat, langkah-langkahnya, ay turuk, jalan-jalan, asyaitan, setan. Ay tazyinahu, jangan mengikuti apa jalan yang dihiasi oleh setan.
innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, sesungguhnya setan itu untuk kalian dalam musuh yang nyata. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini itu bicara tentang kata beliau tadi Imam Suyuti rahimahullah berkaitan dengan binatang-binatang tertentu yang dalam adat jahiliyah itu pakai tertentu. Ada saibah, ada bahira, ada ini dan macam-macamnya. Semua itu adalah mereka meyakini bahwasanya binatang-binatang yang sudah masuk dalam kategori ini tidak boleh untuk dimakan, tidak boleh untuk dipekerjakan, tidak boleh untuk disembelih, nggak boleh untuk ini, nggak boleh untuk itu. Jadi nggak boleh untuk ini, nggak boleh untuk itu. Semuanya itu karena ada keyakinan tertentu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan nggak ada itu. Syarat semacam itu nggak ada. Silakan makan, silakan minum apapun yang kalian mau. Silakan makan, silakan minum apapun yang kalian mau. Tatkala apapun yang kalian mau itu dilakukan, tinggal ingat semuanya akan bertanggung jawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bertanggung jawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah mengatakan di sini wala tattabi'u khutuwat. Jangan kalian ikuti khutuwat. Ingat, khutuwat itu langkah-langkah. Setan menggoda anak manusia itu nggak satu langkah, tapi panjang langkahnya. Yang penting mereka itu punya keinginan begini, punya keinginan begitu. Syirik yang pertama kali terjadi itu di zaman Nabi Nuh. Ini sebelum datangnya Nabi Nuh. Lah antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu panjang begitu. Panjang sekali. Semua itu adalah untuk hal ini. Ini. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan silakan dimakan halal, thayyib. Silakan dimakan halal dan baik. Halal itu dari sisi syariat, baik itu dari sisi kecocokan dengan jiwa. Karena kalau enggak itu malah akan membahayakan diri kita. Taib, wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini para jamaah sekalian bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat 170 insyaallah Subhanahu wa taala. Taib, kita akhiri wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sesi yang berikutnya yaitu sesi interaktif. Bagi Anda yang bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi kami melalui telepon WhatsApp Jadi antum pernah bertanya kepada seorang ustadz tentang satu masalah. Saya tahu, saya yakin ustadz itu ngerti jawabannya, tapi nggak mau jawab. Itu boleh apa tidak? Apa nggak termasuk menyembunyikan ilmu? Padahal menyembunyikan ilmu itu perkara besar. Man katama ilman al-jamahullahu, yani barang siapa yang menyembunyikan ilmu maka Allah akan mengikat diri dengan ikatan nanti di neraka jahanam. Nah, lah itu tuh boleh apa tidak? Ingat ya, tidak semua yang diketahui itu disampaikan. Karena mengetahui itu satu masalah, menyampaikan itu masalah berikutnya, masalah yang lain. Patokan menyampaikan itu adalah pertama benar, yang kedua maslahat. Kalau kemudian benar, tadi sampaikan ternyata kok bikin masalah,
maka boleh untuk ditutup, tidak mau untuk menjawabnya. Dan yang menunjukkan akan ini banyak sekali. Hadis Mu'adz ibnu Jabal misalkan. Tatkala beliau disampaikan oleh Rasulullah tentang hak-hak orang yang masuk ke dalam surga. Maka kemudian beliau mengatakan, kemudian beliau mengatakan, Mu'adz tadi mengatakan, ya Rasulullah, fala ubasyirun nas, ya Rasulullah, boleh enggak berita gembira ini aku sampaikan kepada semua orang? Maka Rasulullah mengatakan, jangan. Fayattakilu, khawatirnya mereka itu akan jadi sembrono. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya menunjukkan kepada kita boleh bagi seorang hamba untuk menutup ilmu jika dirasa yang semacam itu madharat. Jika dirasa yang semacam itu madharat. Wallahu a'lam. Jadi boleh-boleh aja kalau kemudian saat itu nggak jawab, jika dia memandang dijawab itu jadi masalah. Ya apa ya? Kadang-kadang anak pun melakukan hal tersebut. Jadi misalkan kita itu ngaji itu di satu tempat yang masyarakatnya majemuk, dan zaman semacam ini rawan kalau bertanya hal-hal yang sensitif, bikin masalah. Nah kemudian ada jamaah nggak tahu soalnya tenanan atau mancing atau memang niatnya bikin kisruh gitu ya, bertanya hal-hal yang sangat sensitif di majelis umum. Akhirnya anak asal jeplak, asal ngomong, jawab enggak jawab juga enggak. Dikatakan jawab, gonok jawabannya, dikatakan enggak jawab, ngomong suwi, bicaranya lama. Teman-teman kadang-kadang jamaah ya, jangan paksa ustadz itu untuk menyampaikan satu masalah yang kadang-kadang memang di pandangan sang ustadz tersebut beliau itu tidak yakin, beliau itu dalam pandangan beliau itu menganggap bahwasanya enggak maslahat kalau itu disampaikan. Adapun kalau beliau memandangnya maslahat, maka baru akan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah hijrah dan mengenal Islam secara perlahan-lahan, tapi dulu saya sempat meninggalkan sholat dalam waktu yang lama bertahun-tahun. Apakah harus saya ganti sholat saya dengan membayar sedekah? Silakan Ustaz. Alhamdulillah ya ukhti, ya akhi, antum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengenal kebaikan. Bahasa kerennya zaman sekarang itu hijrah. Bahasa kerennya itu hijrah. Untuk mengenal kebaikan, maka syukuri dan pertahankan hidayah itu sampai kita itu meninggal dunia. Jadi syukuri hal tersebut karena itu nikmat agung, dan pertahankan sampai kita itu meninggal dunia. Qul amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah sampai istaqim. Nah, istiqomah lah, itu penting. Tapi permasalahan sekarang adalah tentang masa lalu, tentang masa lalu, yang dia itu meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia meninggalkan sholat karena ada uzur syar'i. Meninggalkan sholat karena lupa, meninggalkan sholat karena tidur, apalah gitu, yang uzur-uzurnya itu adalah uzur syar'i. Maka apabila ini yang terjadi, yang terjadi ada uzur dan uzur itu adalah uzur syar'i, maka begitu keluar dari uzurnya, maka dia itu wajib untuk mengqadha yang ada. Ketiduran, bangun, sholat. Lupa, ingat, sholat. Gitu. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tanpa uzur.
apabila tanpa uzur. Nah, orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia itu tahu dengan persis sholat apa, di mana, berapa hari, kondisinya bagaimana, dan itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan sholat tanpa tahu sholat ditinggalkan sholat apa gitu. Dan ini zahir dari pertanyaan antum. Nggak tahu berapa sholat, berapa lama sholat apa saja, nggak tahu. Maka untuk yang kedua yang nggak tahu tadi, tidak ada qadha. Apa yang mau diqadha wong dia nggak jelas. Dia itu nggak jelas. Hanya banyak-banyak dia istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan macam-macamnya. Jadi agar kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu yang pertama. Yang kedua, apabila sholatnya tegas, sholat ini tanpa ada uzur syar'i, maka itu yang terjadi khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan jadi dia wajib untuk mengqadha, dan itu mazhab jumhur para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengqadha karena dia itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha, karena sudah itu adalah amal yang berkaitan dengan satu hal sudah lewat, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Dan itu yang dikamakan oleh para ulama kita, yakni bahwasanya al-qadha itu yahtaju ila amrin jadid, melaksanakannya itu butuh perintah yang baru. Wallahu alam. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang sholat masa yang lalu. Tapi ala kulin kita katakan tadi bahwasanya kalau memang sholat itu nggak ketahuan pastinya berapa, dimanapun, bagaimana dan macam-macam, maka sebaiknya hal semacam itu, maka sebaiknya hal yang semacam itu tidak. Jadi kalau memang tidak ketahuan, maka nggak harus ada tuh. Tapi banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak ini, banyak-banyak itu, agar Allah memberikan kemudahan kita untuk menjalani ibadah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, atas jawaban yang telah diberikan. Insyaallah pertanyaan tadi menjadi akhir daripada sesi terakhir kita pada malam hari ini, Ustaz. Dan sebelum kita menutup kajian kita pada malam hari ini, kita akan memberikan kesempatan kepada Ustaz terkait atau yang akan memberikan khulasan atau kesimpulan terkait materi yang telah dibahas pada sesi pertama tadi. Kepada Ustaz, waktu dan tempat pada tafadhol masyhur wa majid. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian kita pada malam hari ini membahas tentang ayat 165 sampai 169. Bicara tentang hakikat kehidupan nanti kalau ada tentang orang-orang kafir yang mereka menjadi kafir, menjadi musyrik itu karena ikut tokoh-tokoh mereka. Jadi di dunia mereka itu cinta kepada tokoh-tokohnya, kepada patung-patung, berhala-berhala, sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakinlah bahwasanya di akhirat mereka nanti akan menyesal, karena tokoh-tokoh yang mereka ikuti, yang mereka agungkan, tidak akan ada satupun yang gubris, tidak ada satupun yang mau untuk bertanggung jawab. Semuanya berlepas diri, dan akhirnya orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Maka kita persiapkan hari itu sebelum datang dan kita menyesali. Kita persiapkan hari itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang siap, yang dimudahkan oleh Allah, jadi untuk menempuh perjalanan agung alam akhirat. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.